Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi taksurul barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik semuanya, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan dan limpahan nikmat, agar kenikmatan yang selalu kita inginkan dan kita dambakan itu semakin dikabulkan oleh Allah dan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kamu bersyukur atas nikmat, maka kata Allah, aku akan tambah nikmat itu. Tapi jika sebaliknya, kufur atas nikmat Allah, maka kemudian murka Allah yang akan muncul. Kita masih tetap dalam sirah nabawiyah sampai ada permintaan untuk dirubah, dan selalu saya ingatkan bahwa mempelajari sirah nabawiyah satu sisi mengetahui tentang bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat, lalu dengan memahami itu menjernihkan masalah. Jangan sampai orang memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi kedzaliman itu nanti dipahami orang satu kekerasan dalam Islam, sehingga kemudian karena kita paham tentang itu, maka nanti orang akan memahami secara realitas dan sebagaimana mestinya, sehingga kemudian orang akan mengatakan bahwa apa yang terjadi itu memang harus terjadi seperti itu, dan nanti dalam penerimaan manusia itu logis, masuk akal, begitu. Dari kemarin kita sudah bicara masalah dan sudah masuk pada masalah berbagai varian ekspedisi militer yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita memahami apa yang terjadi di situ, lalu kita analisa dan kemudian menarik kesimpulan tentang pelajaran penting yang kita dapat dari semuanya itu. Dan setelah kita memahami, ternyata apa yang dilakukan Rasulullah dari berbagai ekspedisi militer itu semuanya tidak terjadi peperangan. Walaupun Rasulullah dan para sahabat itu paham tentang keutamaan pahala jihad, akan tetapi kalau lobi damai itu masih bisa diprioritaskan, sehingga kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam itu sebenarnya selalu mengedepankan kedamaian sebagaimana namanya, seperti itu. Lalu kita coba malam ini kita masuk pada Perang Badar. Nah, nanti
utamanya para adik-adik, jangan dipahami setelah kita memahami perang Badar ini kemudian mempersiapkan diri untuk perang, tidak begitu. Tapi nanti akan kita ambil kesimpulan dan pelajaran penting pula dari terjadinya perang Badar itu. Temanya adalah Ghazwatu Badril Kubra, awwalu ma'rakatin min ma'arikil Islam al-fasilah, sababul ghazwa. Kalau kita terjemah perang Badar Kubra, pertempuran penentu pertama dalam sejarah Islam. Lalu nanti kita bicara juga tentang sebab terjadinya perang, mengapa terjadi perang Badar. Nah, nanti kita memahami di situ dan banyak pelajaran penting dalam kehidupan kita. Sehingga mengambil intisari dari terjadinya perang Badar itu bisa kita aplikasikan sejak dini. Artinya, walaupun tidak terjadi perang, kita bisa mengambil pelajaran dari perang itu, lalu kita adopsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran penting dari perang itu apa? Bukan nanti kita perang, tapi ada pelajaran dan ada poin penting di situ. Saya baca sebagaimana di buku Rahiqul Makhtum karangan Mubarak Al-Furi itu, qad aslafna fi dzikri ghazwatil ashirati an-na'ira li Quraisyin aflatat minan nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhihabiha min Makkah ila Syam. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan tentang ekspedisi ke Al-Usyairah, bahwa sebuah kafilah dagang milik kaum Quraisy berhasil lolos dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berangkat dari Mekah menuju Syam, yang sekarang Suriah itu. Walamma qaruba ruju'uha minasyami ila Makkah, ba'atha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Talha bin Ubaidillah wa Sa'id ibn Zaid ila shimal liyakuma biktishafi khobariha fawasala ilal khawra'i wa makatha hatta marra bihima Abu Sufyan bil iri fa asra'a ilal madinati wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabari. Ketika kafilah itu hampir kembali dari Syam menuju Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid ke arah utara untuk mengintai kabar kafilah tersebut. Keduanya maksudnya adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid, tiba di daerah Al-Khawra dan tinggal di sana hingga Abu Sufyan lewat bersama kafilah dagangnya. Dan Abu Sufyan itu adalah pemimpin kafir Quraisy dalam perdagangan itu, kafilah dagang itu. Mereka segera kembali ke Madinah dan menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad ibn Zaid yang diutus oleh Rasulullah mengintai tentang kafilah dagang Quraisy itu menyampaikan bahwa mereka kembali, dan berita itu segera disampaikan oleh mereka berdua kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanatil airu batan min thawratin ta'ilatin min ahli Makkah alfu ba'irin muqiratin bil amwal la taqilu an khamsina alfi dinarin dahabiyin walam yakun ma'aha minal khirsi ila nahwa arba'ina rajulan. Kafilah itu membawa kekayaan besar milik para penduduk Mekah
dimuat penuh dengan harta benda yang diperkirakan tidak kurang dari 50.000 dinar emas, dan kafilah itu hanya dijaga oleh sekitar 40 orang saja, dijaga 40 orang. Menjadi pertanyaan besar oleh kita, kenapa kemudian Rasulullah mengutus sahabatnya untuk mengintai dan menghadang? Perlu saya ingatkan kembali, bukan berarti Rasulullah mengajarkan perampokan terhadap kafilah dagang, tapi harus kita pahami tentang awal, dan itu kita pahami ketika Rasulullah hijrah. Harta bendanya semuanya ditinggal. Harta benda ditinggal itu bukan karena nggak bisa bawa, tapi memang tekanan dan intimidasi dari kafir Quraisy itu untuk tidak mampu bagi Rasulullah dan para sahabatnya untuk itu siap-siap membawa semuanya. Maka kemudian apa yang ditinggal itu dimiliki oleh orang kafir Quraisy. Dan ketika menghadang itu berarti sebenarnya substansinya Rasulullah itu ingin mengambil kembali apa yang dimiliki, bukan merampok dan bukan merampas. Itu yang harus adik-adik pahami. Innaha fursatun dhahabiyatun li askaril Madinah wa darbatun askariyatun wa siyasiyatun wa iqtisadiyatun qasimatun didal musyrikin. Lau annahum faqadu hadhihi sarwati ta'ila ladzalika lidzalik a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muslimina qailan hadhihi airu quraisyin fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'allahu yanfalikumuha. Ini merupakan peluang emas bagi pasukan dari Madinah dan menjadi pukulan militer, politik, serta ekonomi yang sangat telak bagi kaum musyrikin jika mereka kehilangan kekayaan sebesar itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengumumkan kepada kaum muslimin, ini adalah kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka. Keluarlah kalian menuju ke sana, mudah-mudahan Allah memberikannya sebagai rampasan untuk kalian. Nah, secara politik, kenapa kemudian lagi-lagi dari kemarin kita bicara masalah dagang yang dilemahkan oleh Rasulullah? Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa ketika kita ingin melemahkan musuh, kita harus menganalisa kekuatan musuh itu di mana. Tentu yang paling dominan adalah kekuatan finansialnya. Lalu kita cari sumbernya mana, dan itu yang harus kita lemahkan. Sehingga kemudian ketika dari sumber utama sebagai kekuatannya itu kita lemahkan, secara otomatis nanti sudah akan berpikir panjang ketika mereka akan melakukan serangan, kezaliman dan seterusnya. Tanpa itu susah. Artinya bahwa ketika kita tidak mampu melemahkan sumber utamanya, itu akan susah kita kalahkan. Nah, itu penting. Sehingga kemudian sampai sekarang ada pertempuran antara satu negara dengan negara lain, dia akan mencari titik kuatnya di mana dan itu harus dilemahkan. Itu penting. Nah, sama dengan ini. Walam ya'zim ala ahadin bil khuruj bal tarakal amra lil raghbatil mutlaqah lima annahu lam yakun yatawaqqa inda hadzal intidab annahu sayastadimu bi jaisi Makkah badalal ir hadzal istidamul anifu fi badrin. Walidzalik takhallafa katsirun minas sahabati fil Madinah wa hum yahsabuna anna madhiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal wajhi lan ya'tu ma allafuhu fi saraya al madhiyah. Walidzalika lam yungkir ala ahadin tukhallifuhu fi hadhil ghazwah.
Ini memberikan kita pemahaman bahwa saat itu tidak ada niatan perang dan tidak berpikir kalau akan terjadi perang, sehingga kemudian Rasulullah itu membiarkan kepada para sahabat, siapa yang mau ikut silahkan, yang nggak mau ikut silahkan. Nah, apa yang kita baca itu terjemahannya begini. Namun Rasulullah SAW tidak mewajibkan siapapun untuk ikut, melainkan membiarkan keikutsertaan atas dasar kesukarelaan sepenuhnya. Sebab pada saat itu beliau tidak menduga bahwa yang akan mereka hadapi adalah pasukan militer dari Mekah, bukan sekedar kafilah dagang, dan bahwa akan terjadi pertempuran dahsyat di Badar. Karena itulah banyak sahabat yang tetap tinggal di Madinah, mengira bahwa perjalanan Rasulullah SAW kali ini tidak akan berbeda dari ekspedisi-ekspedisi kecil sebelumnya. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang dicela karena tidak ikut serta dalam perang ini. Sekali lagi bahwa ketika Rasulullah mengajak sahabatnya untuk menghadang kafilah Quraisy, itu niatannya adalah menghadang perdagangannya, bukan ada niatan perang. Sehingga kemudian Rasulullah memberi keleluasaan kepada para sahabat atas dasar sukarela. Siapa yang mau ikut monggo, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Maka kemudian tidak ada celaan bagi orang yang tidak ikut serta dalam perang Badar itu. Andai kata kok sejak awal itu sudah diketahui bahwa Rasulullah berangkat ke tempat itu adalah untuk perang, kemudian ada orang yang nggak ikut, sementara dia punya potensi untuk ikut, dia bisa berdosa dan bisa tercela. Tapi karena saat itu keberangkatan Nabi itu tidak ada niatan perang dan tidak menduga, jadi lam yatawaqqo itu tidak menduga kalau terjadi perang, maka kemudian banyak sahabat yang tidak ikut serta tapi juga tidak dicela. Maka kemudian saat itu yang bisa ikut adalah dalam rangka sukarela. Itu yang terjadi. Sekarang kita analisa pelajaran pentingnya. Cerita tentang perang Badar Kubro ini baru pendahuluan perangnya. Nanti setiap item besarnya saya taruh di slide dan saya carikan tentang analisa pelajaran pentingnya. Tidak kemudian selesai semua, enggak, nanti terlalu lama. Cerita tentang perang Badar Kubro mengandung banyak pelajaran penting yang relevan dalam konteks kekinian, baik untuk pribadi, masyarakat maupun pemimpin. Berikut adalah beberapa pelajaran utama yang bisa diambil. Nah, sehingga kemudian begini, ketika kita mengambil intisari pelajaran dari apa yang dilakukan Rasulullah, itu jangan kemudian menerapkannya persis dengan Rasulullah, yaitu perang. Non perang tidak bisa, jangan begitu. Tapi kita bisa mengambil pelajaran itu dan kita implementasikan saat tidak terjadi perang. Dan itu poin penting buat kita sebagai umat Muhammad SAW. Bahkan kita bisa terapkan saat kita berbisnis, karena semuanya itu adalah kompetisi kan, mirip-mirip perang kan begitu. Nah, itu penting. Satu, perencanaan yang cermat tapi fleksibel. Dari sejarah tadi, Rasulullah SAW awalnya hanya berniat menghadang kafilah dagang, bukan berperang dengan pasukan militer. Namun ketika situasi berubah dan pasukan Quraisy datang, beliau menyesuaikan strategi. Kan tadi niatnya nggak perang, ya kan? Tapi nanti fleksibel dalam kondisi itu. Maka apa relevansinya sekarang? Dalam dunia bisnis, nah, kan, saya bawa ke situ. Dalam dunia bisnis, organisasi atau kepemimpinan penting memiliki rencana yang matang namun tetap siap beradaptasi terhadap perubahan situasi.
Kemampuan untuk merespon realita dengan cepat bisa menjadi penentu keberhasilan. Jadi ketika kita bisnis ada rencana, tapi jangan kemudian begini, loh rencana kita tadi begitu, kalau tidak begini ya sudah, jangan begitu. Harus fleksibel. Dalam posisi tertentu kita harus berubah. Sampai di dunia bisnis. Misal begini, kita dalam bisnis sudah punya planning, semua pembelian harus cash. Itu awal. Tapi ternyata kondisi berubah. Banyak kompetitor yang menjual barangnya itu tidak cash, dan itu yang diminati oleh pembeli. Jangan tetap harus cash, nggak laku daganganmu. Maka harus fleksibel, berubah. Walaupun tadinya rencananya adalah cash. Wes apapun lah pokoknya di organisasi atau di kepemimpinan, itu harus peka terhadap perubahan situasi saat itu. Walaupun tadinya sudah punya rencana. Sehingga kemudian apa yang menjadi tujuan utama itu nanti tercapai dan tidak sia-sia. Itu penting. Kedua, keputusan berdasarkan informasi dan intelijen, jangan berdasarkan berita hoak. Hati-hati masalah ini. Rasulullah tadi kan sudah mengirim 2 orang kan, itu sebagai intelijennya yang menggali informasi, sehingga keberangkatannya itu tidak sia-sia. Jangan jarene, ternyata nanti katanya, ternyata nanti ke sana tidak ada apa-apa. Itu kan mubazir. Andai kata Rasulullah saat itu tidak mengutus 2 intelijen itu untuk memata-matai apakah memang betul kafilah dagang itu lewat. Jangan hanya katanya sih kemarin berangkat. Nah itu tidak mau Rasulullah begitu. Kita pun nanti dapat pelajaran dari situ. Apa? Rasulullah SAW mengirim Tolha dan Sa'ad untuk mengumpulkan informasi sebelum bertindak. Beliau tidak gegabah, melainkan bergerak berdasarkan data. Relevansi sekarang, mengambil pelajaran penting dari itu. Mengambil keputusan penting baik dalam bisnis, politik maupun kehidupan pribadi harus berbasis informasi dan analisis yang akurat, bukan asumsi atau emosi. Misalnya dalam dunia bisnis, sekarang yang lagi rame itu apa? Yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu harus berdasarkan data. Dan harus berdasarkan kebutuhan. Itu penting. Apapun itu, sampai di dunia politik pun begitu. Sehingga jangan berdasarkan asumsi atau emosi. Ya, saya ambil contoh begini. Di dunia politik misalnya, mohon maaf, misalnya saya nyalek, itu harus berdasarkan data saya. Saya ini nanti bisa diterima dan bisa dipilih orang atau tidak, itu berdasarkan data. Saya tidak mau asumsi. Saya ambil contoh begini, saya setiap ceramah itu jamaahnya membludak beribu-ribu. Saya tidak mau menyalonkan diri berdasarkan asumsi jamaah saya banyak. Belum tentu dia memilih saya dalam sisi politik. Bisa jadi dia datang dalam ceramah saya itu karena materi yang saya sampaikan, bukan secara politik, bukan karena saya pandai di politik. Tidak mau saya buat ukuran, wes mesti saya menang ini. Apa ukuranmu? Setiap saya ceramah loh, jamaah saya itu membludak beribu-ribu, nyalon temenan. Lo ngono ya paling oleh piro. Itu karena berdasar asumsi, bukan berdasar data. Dan bisa jadi berdasar emosi. Terus pokoknya saya tidak mau begitu. Nah, seperti ini, mohon maaf, saya sering memberi masukan kepada teman-teman yang nyalek, tidak semuanya, beberapa. Saya harus bilang,
harus berdasarkan data sampean, jangan berdasar asumsi, harus berdasar data. Apa data sampean kalau nanti di dapil itu menang? Maka saya pernah ada teman, nggak saya usah saya sebut namanya, ketika yang bersangkutan dulunya adalah di provinsi, kemudian oleh partainya dipindah dapilnya, dan yang bersangkutan itu karena biasa konsultasi dengan saya tolak, jangan. Itu dikadali oleh partai sampean. Kok bisa? Lu kenal siapa sampean di dapil itu? Andai kata sekarang itu mengenalkan diri itu biayanya terlalu tinggi. Habis itu 1 minggu dibilang lagi, ini beritanya saya dipindah ke DPR pusat. Wah, tambah gawat sampean. Kenapa? Wis tambah gak oleh popo, tak bilang gitu. Terus gimana? Pindah nang kabupaten. Saya nggak usah nyebut nama. Pindah saja ke kabupaten, nggak usah ke provinsi, dan tetap posisi di dapil itu. Dan alhamdulillah lolos di periode yang lalu, dan sekarang masuk lagi ke provinsi. Kenapa? Dalam strategi harus berbasis data, jangan asumsi, dan jangan kemudian emosi juga. Nah, itu penting. Di dunia bisnis pun begitu, andai kata berbisnis, sekali lagi apa yang laku itu apa, jangan berdasarkan asumsi, nanti gagal. Sudah memproduk besar-besaran, ternyata itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat, ya gak payu. Nah, itu pelajaran penting dari apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah melakukan sesuatu itu berdasarkan data, informasi, jelas. Nggak bekne, barangkali kafilah dagang Quraisy itu berangkat beneran. Nggak mau Rasulullah begitu. Nah, itu pelajaran penting buat kita. Itu. Yang ketiga, partisipasi sukarela dan kesadaran kolektif. Itu penting. Rasulullah SAW tidak mewajibkan semua sahabat untuk ikut, tapi hanya yang rela dan siap. Artinya, partisipasi dibangun atas kesadaran dan keikhlasan, bukan paksaan. Relevansi sekarang, gimana cara mengambil pelajaran dari itu? Dalam membangun organisasi, komunitas, atau gerakan sosial, dukungan sukarela lebih kuat dampaknya daripada yang dipaksakan. Percaya atau tidak sampai nanti. Orang itu dalam berorganisasi, dalam membangun komunitas, lalu ada gerakan sosial yang itu pendukungnya adalah atas dasar sukarela, itu lebih kuat. Kenapa? Dia akan mencurahkan segala kemampuannya karena keikhlasan dirinya. Mau diperintah mau enggak, los. Tapi kalau orang yang terlibat itu karena dipaksa, biasa nih itu apa ya istilah dukune itu? Apa itu? Apa anget-anget ayam bopong ngono ya, wis kadang ikut, kadang ndak, ya gitu. Lek lagi mood jalan, lek ndak. Nanti coba jenengan lihat, kalau orangnya itu berdasarkan sukarela, kuatnya luar biasa itu. Dukungan berdasarkan sukarela, sehingga kemudian ada uang, tidak ada uang, los. Bukan karena sukarela, apalagi karena dapat uang, wadah, wis, nggak akan muncul itu. Wis tak tarik kepada politik aja, lek berdasarkan uang, ya wis sejumlah yang sampean kasih itu. Lo ada teman saya itu ketika nyalon di Tuban itu dapat suara sesuai dengan kaos yang dibagikan loh ya. Untung yang ditikai kaos eling, lupa nggak akan milih dia. Jadi persis jumlah kaos yang diberikan, kaosnya digawe no koncone. Kenapa?
Yaitu karena tidak berlandaskan sukarela dari pemilihnya. Nah, kita berorganisasi, membangun komunitas apapun kalau atas dasar sukarela, gerakan sosial atas dasar sukarela, itu semuanya datang, sumbangan datang. Nah, itu penting. Nah, sehingga kemudian perhatikan baik-baik, ketika Rasulullah berangkat ke Badar itu untuk menghadang kafilah itu, kan Rasulullah nggak mewajibkan, siapa yang mau ikut monggo. Maka karena atas dasar sukarela, walaupun kondisi berubah, yang tadinya tidak ada niatan perang terjadi perang, itu masih kekeh. Nggak, kita harus membela Nabi dan seterusnya. Coba kalau nggak atas dasar itu, lek boso dukune cek gawene lah gitu toh. Nah, itu penting. Dan itu mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan Rasulullah. Maka sekali lagi mempelajari Sirah Nabawiyah itu jangan kemudian nggak bisa diterapkan kalau nggak perang. Siapa bilang? Nah, itu berarti kurang dalam analisa kita itu. Begitu. Keempat, kesiapsiagaan dan kemandirian strategis. Kaum muslimin membuktikan bahwa mereka bisa bergerak jauh, mengelola logistik, bertempur dan kembali dengan aman. Itu menunjukkan daya juang, kesiapan fisik dan strategi militer yang matang. Relevansinya sekarang, apa yang bisa kita lakukan sekarang mengadopsi dari perang Badar itu di poin ini. Negara atau organisasi harus membangun kesiapsiagaan dan ketahanan internal. Jangan mengandalkan bantuan asing. Percayalah, bantuan asing itu tidak ada yang ikhlas beneran, itu mesti ada maunya. Tapi kalau kesiapsiagaan dan ketahanan internal kita kuat, tidak hanya bergantung pada pihak luar, kemandirian strategis penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk ekonomi, teknologi, dan keamanan. Coba bapak, ibu-ibu yang wawasannya luas, lihat adik-adik ini kan masih fokus di hafalan. Jenengan pikir kalau ada negara semuanya itu mengandalkan asing, pada satu saat lemah dia. Kenapa? Tidak ada kemandirian. Nah, coba kita lihat pejuang-pejuang terdahulu itu. Misalnya Sultan Syahrir, dalam memperjuangkan kemerdekaan, Sultan Syahrir itu mengumandangkan dari sisi politik harus ada kemandirian negara Indonesia itu, jangan menggantungkan asing. Kenapa? Pola pikir Sultan Syahrir itu secara politik kalau diintervensi asing, mesti orang asing isu politiknya adalah untuk kepentingannya. Maka kemudian Indonesia tidak bisa mandiri. Loh, itu sudah diajarkan Rasulullah. Kenapa tidak ngadopsi di situ? Buktinya Rasulullah menang, mau apa kita? Ya kan? Nah, kenapa kita tidak mengadopsi itu? Apakah dikira Rasulullah itu hanya mengajarkan sholat? Enggak. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Hanya kadang kita itu tidak mau menganalisa. Keburu sakit hati itu yang lebih parah, sehingga kemudian apa yang dilakukan Rasulullah itu dianggap negatif semua dalam dunia kemiliteran itu dan dunia perpolitikan. Lihat, kesiapsiagaan dan kemandirian strategis itu penting. Maka kemudian kalau kita tarik dalam kekinian, negara atau organisasi harus membangun kesiapsiagaan dan ketahanan internal. Di organisasi misalnya, ketahanan internal kita apa, kesiapsiagaan kita apa. Ojo gantung wong, sampai kita menggantungkan kepada organisasi loh ya, menggantungkan, mohon maaf, menggantungkan kepada pemerintah, gak iso mandiri Pak, gak iso. Bisa. Itu penting. Sampai keluarga kita saja loh, keluarga kalau tidak ada kesiapsiagaan dan ketahanan internal keluarga, menggantungkan tetangga, yo gak maju-maju.
Wong tetangga juga punya kesibukan sendiri, mau apa? Nah itu, nah maka kemandirian strategis penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk ekonomi, teknologi, dan keamanan. Coba, nah sebenarnya kalau kita tarik skala keindonesiaan, Indonesia itu sebenarnya kalau mau mensuri tauladani pejuang terdahulu, luar biasa. Tan Malaka itu memperjuangkan revolusi sosial. Dalam kehidupan sosial tidak boleh ada sekat-sekat, tidak boleh itu Tan Malaka. Ya kan? Muhammad Nasir itu dalam bernegara itu harus berlandaskan etika, moral, agama, semuanya sudah diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu. Hanya saja, mohon maaf, sekarang pewarisnya itu loh yang diamanai, wadah gawes, merusak apa yang dilakukan orang-orang dahulu itu. Nah ini berarti tidak kenal sejarah. Wong sejarah itu gak kenal, apalagi sejarahnya Muhammad. Wis tambah nggak mau lagi lihat. Ya kan? Sama dulu kan sudah diajari tuh sejarah Indonesia pejuang-pejuang. Ada Tan Malaka, ada Sultan Syahrir, ada Ahmad Nasir, macam-macam banyak orang. Wis bacaan lagi lek kober. Ya kan? Gitu. Kelima, tidak semua kekalahan musuh harus dengan senjata. Ini penting. Jangan gini, wale nggak punya senjata nggak bisa kita ngalahkan musuh. Kita lihat, awalnya tujuan kaum muslimin bukan membunuh kan, tapi melemahkan kekuatan ekonomi musuh dengan menyita harta dagangannya. Ini strategi cerdas dan damai sebelum konflik militer pecah. Itu tadi yang tadi saya katakan bahwa kekuatan musuh itu di mana itu harus dilemahkan. Dan jangan segala-galanya itu harus pakai senjata, konflik, enggak. Harus punya strategi. Relevansi sekarang, gimana cara kita mengadopsi dari itu? Dalam dunia modern, perang ekonomi, perang informasi, dan diplomasi bisa lebih menentukan daripada kekuatan senjata. Mengelola sumber daya, kontrol pasar, dan citra global menjadi alat utama dalam pertarungan kekuatan masa kini. Makanya ini sering saya ulang-ulang. Kemarin kan ada anjuran ketika Israel menyerang Palestina, itu kan kemudian ada fatwa jangan membeli produk Israel karena kekuatan Israel itu dari keuntungan perdagangannya. Lek nggak dibeli kan nggak laku, dari mana dia? Loh itu kadang ada orang begini, kalau nanti produk Israel nggak dibeli, tokonya nggak, toko-toko di sini nggak laku, kan banyak pekerja sini nganggur, macam-macam, wis kakean pikiran. Lu gitu kok mau jadi pejuang li opo? Coba, wis gini wae, misalnya nanti adik-adik ekonominya kuat, itu jagaan sumber utamamu, jangan sampai dilemahkan orang. Oh, kalang kabut sampean. Itu penting. Makanya kemudian harus mencari informasi data ya apa nanti bisnis saya tetap jalan. Itu penting. Di luar sana loh banyak kompetitor. Kompetitor itu orang yang berlomba-lomba ingin mengalahkan sampean. Itu penting. Wes gak aja-aja tukang ceramah wae lho nek gandhe inovasi wis gak ono sing gelem yo wan. Coba, jadi harus berpikir bagaimana caranya orang itu masih mau mendengarkan kita. Lek ngono terus yo males wong ngrungokno. Itu. Nah itu penting sampean. Semuanya itu pelajaran dari apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, sebentar lagi sak toh. Menghindari konflik lebih baik. Ini penting, menghindari konflik lebih baik, tapi siap jika terpaksa. Artinya apa? Prioritaskan untuk tidak ada konflik. Tapi kalau itu tidak bisa dihindari, kemudian memaksa harus konflik, ya konflik, harus dihadapi mau apa? Ibaratnya gini, kalau skala komunikasi kita antar teman, dijak ngomong apa-apa lo gak iso, ya kan?
Kan pertama itu dijak bicara baik-baik, nggak bisa, ngajak tengker, ya wes sakarepmu lah gitu tuh akhirnya. Dan itu terjadi keputusan terpahit. Tapi kalau bisa diajak komunikasi baik-baik, enaknya gimana? Kenapa harus konflik? Tapi ketika diajak baik-baik nggak bisa, kemudian masih ngajak keras, wes ujung-ujungnya wes sakarepmu cak. Nah, itu terakhir. Nah, sama di sini. Menghindari konflik lebih baik, tapi siap jika terpaksa. Kaum muslimin tidak memulai permusuhan, tapi ketika diserang mereka siap. Ini menunjukkan sikap damai tanpa kelemahan. Relevansinya sekarang, prinsip ini penting dalam hubungan antar negara, antar organisasi, bahkan antar individu. Mengutamakan damai tapi tidak lemah jika terpaksa harus membela diri atau hak. Nah, itu penting. Bisa diselesaikan dengan damai, kenapa harus konflik? Dan itulah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita ambil intisari dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai saat ini dan seterusnya. Dan jangan menunggu perang. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.